Hai semua, bertemu lagi di channel Indo Pajak. Jasa ekspedisi atau yang kita kenal juga dengan freight forwarding merupakan salah satu usaha yang paling berkembang belakangan ini. Apalagi dengan banyaknya transaksi online seperti sekarang ini. Banyaknya perusahaan ekspedisi yang ada nampaknya belum mampu memenuhi permintaan pengiriman logistik yang diperlukan. Ketika kita ingin membangun sebuah perusahaan ekspedisi, tentunya kita harus mengetahui juga peraturan perpajakannya. Bagaimana peraturan perpajakan bagi perusahaan ini? Apa saja yang perlu kita ketahui? Mari kita bahas selengkapnya di sini. Menurut PMK nomor 141/PMK.03/2015, jasa freight forwarding adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua atau sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan atau udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan dan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai diterimanya barang oleh pihak yang berhak menerimanya. Berdasarkan pengertian tersebut, usaha ini setidaknya terdiri dari 4 segmen, di antaranya yang pertama, pengusaha pengurusan jasa kepabeanan atau PPJK, yaitu jasa badan usaha yang mengurusi pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas kuasa pihak importir atau eksportir. Kedua, jasa pengurusan transportasi murni atau JPT, yaitu jasa yang berkaitan dengan pengiriman barang ke berbagai tujuan dalam maupun luar negeri dari tempat pengirim sampai pelabuhan atau bandara tergantung pada sifat barang dan tujuan pengiriman. Ketiga, tracking, yaitu jasa pengurusan transportasi melalui darat dengan menggunakan truk. Keempat, pergudangan, yaitu jasa pengurusan transportasi yang melayani klien dalam penyimpanan barang yang dari muatan kapal sebelum didistribusikan ke penerima. Keempat jenis usaha ini memiliki aspek perpajakannya masing-masing. Namun secara garis besar, jasa freight forwarding ini dikenakan 2 jenis pajak, yaitu PPN dan PPh 23. Jasa freight forwarding merupakan jasa yang menjadi objek PPN. Namun, perlakuan pengenaan PPN-nya berbeda dari jasa lain pada umumnya, seperti yang diatur pada PMK nomor 121/PMK.03/2015. Dalam pasal 2 peraturan tersebut, atas penyerahan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi, dikenakan PPN sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Berdasarkan ketentuan tadi, maka 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya freight forwarding. Sedangkan nilai sisa sebesar 90% dari jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih diasumsikan sebagai biaya yang dibayarkan kepada pihak ketiga yang nantinya ditagihkan kepada pengguna jasa perusahaan freight forwarding. Beberapa waktu lalu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan terbaru menyangkut freight forwarding dengan terbitnya PMK nomor 71/PMK.02/2022. Yang menurut pasal 3 huruf C peraturan tersebut, besaran tertentu yang dimaksud sebesar 10% dari tarif PPN sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 UU PPN dikalikan dengan jumlah yang ditagih atau yang seharusnya ditagih. Dengan begitu, maka tarif efektif PPN atas jasa freight forwarding adalah sebesar 1,1%. Yang kedua adalah aturan tentang PPh 23. Usaha jasa freight forwarding merupakan objek PPh pasal 23 sesuai dengan isi dari PMK nomor 141/PMK.03/2015. Jika mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, jasa freight forwarding ini harus dipotong atau dipungut tarif PPh 23 sebesar 2%. Sebelum membahas perhitungannya, terlebih dahulu kita kenali pilihan metode pembayaran atas penggunaan jasa ini. Di antaranya adalah: pertama, metode reimbursement. Jika memilih metode reimbursement, pemilik jasa dapat menyediakan invoice dan bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Maka, kedua dokumen tersebut bukan bagian dari jasa freight forwarding sehingga bukan menjadi objek PPh 23.
Jadi, pengguna jasa pengurusan transportasi harus membayarnya sebagai pembayaran reimbursement. Kedua, metode reinvoicing. Jika menggunakan metode reinvoicing, maka pengguna jasa akan memotong atau memungut PPh 23 dari total tagihan. Rumus perhitungan PPh 23 untuk jasa pengurusan transportasi adalah nilai bruto dikalikan tarif PPh 23. Jika pelaku jasa tidak memiliki NPWP, besaran tarif pajak penghasilan menjadi 2 kali lipat, yaitu 4%. Berikut contoh perhitungannya. PTA merupakan PKP yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi. Mengeluarkan invoice untuk transaksi terbaru dengan total nilai keseluruhan invoice sebesar 30.330.000 kepada PTB sebagai pengguna jasa freight forwarding, dengan rincian invoice sebagai berikut. Berapa tarif PPh 23-nya? Dan berapa jumlah yang harus dibayarkan oleh PTB ke PTA? Maka, PTB harus menyetor PPh 23 ini ke kas negara, kemudian mengeluarkan bukti potong untuk diserahkan kepada PTA. Itulah tadi penjelasan tentang pajak jasa pengurusan transportasi. Tentunya, contoh pada video ini dibuat semudah mungkin karena tentu pada prakteknya akan sangat berbeda karena ada berbagai kebijakan yang perlu diperhatikan kembali. Semoga video ini membantu Anda yang ingin membuka atau yang sudah memiliki usaha di bidang logistik namun belum mengurus perpajakannya. Dan juga bagi Anda yang sering bertransaksi dengan perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang pajak dalam usaha logistik, hubungi saja Indo Pajak. Indo Pajak, biar kami urus pajakmu.